Kalau kita teliti lebih dalam lagi, biasanya sebagian besar itu disebabkan karena ketidakberanian kita mengatakan tidak pada hampir segala hal, mulai dari modalnya, analisanya, dan juga momentum. Kita benar-benar harus bisa memastikan dulu ada momentum yang pas untuk secara potensi returnnya lebih tinggi dan kita menjual untuk. Berapa kali Anda berani berkata tidak untuk suatu saham yang sebenarnya Anda belum yakin? Tuliskan di kolom komentar untuk menjadi pembelajaran kita bersama. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Dari sekian banyak kesalahan yang pernah kita lakukan dalam investasi saham, kalau kita teliti lebih dalam lagi, biasanya sebagian besar itu disebabkan karena ketidakberanian kita untuk berkata tidak terhadap saham yang sebenarnya belum kita yakini. Entahkah kita belum yakin karena valuasinya masih terlalu mahal, ataukah kita belum yakin karena industrinya kurang bagus, atau manajemennya kurang bagus dan terpantau dari ketidakstabilan kinerja perusahaan tersebut. Atau bahkan yang lebih parah lagi, sebenarnya kita belum yakin membeli saham tersebut karena hanya berdasarkan rekomendasi. Nah, ini suatu hal yang sebenarnya perlu kita pertimbangkan. Ketika membedakan antara orang yang sukses dan orang yang sangat sukses, satu kalimat yang disampaikan oleh Warren Buffett, yaitu perbedaan antara orang sukses dan orang yang sangat sukses adalah orang yang sangat sukses mengatakan tidak pada hampir segala hal. Ini sebenarnya memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa orang yang sangat sukses dalam investasi saham ketika mengklik tombol buy, berarti hal itu sudah diperhitungkan matang-matang. Ataupun ketika menekan tombol jual, itu juga sudah diperhitungkan matang-matang. Dan bahkan ketika menghadapi situasi yang buruk, seorang yang sangat sukses masih tetap bisa bertahan. Nah, pada kesempatan ini 3 hal yang akan kita coba pelajari. Yang pertama, tidak cepat dalam membeli. Kenapa tidak cepat membeli? Karena banyak hal yang harus diperhitungkan sebelum kita membeli saham, mulai dari modalnya, analisanya, dan juga momentum. Kita benar-benar harus bisa memastikan dulu bahwa modal yang kita pakai itu adalah modal yang dingin, kemudian modal yang kita pakai itu adalah modal yang sudah diperhitungkan alokasinya. Seperti contoh ketika kita mengatur portfolio, tentu ketika kita membagi beberapa kriteria saham, untuk saham-saham yang punya resiko tinggi, ya tentu secara alokasi dananya ya itu agak lebih kecil dibanding dengan saham-saham yang secara resikonya lebih rendah. Itu berkaitan dengan modal, belum lagi dengan analisa. Sudahkah Anda ketika mau membeli benar-benar sudah melakukan analisa secara mendalam, baik secara bisnisnya, tata kelolanya, juga secara valuasinya? Apakah Anda sudah menganalisa secara mendalam sehingga ketika Anda membeli, Anda akan tetap yakin kalaupun ada kesalahan di dalamnya, Anda tidak akan menjadikan itu sebagai suatu alasan untuk menyerah, tetapi jadi suatu pembelajaran asalkan Anda sudah melakukan analisa yang mendalam. Tambah lagi dengan maka memang Anda yakin akan ada momentum yang pas untuk membuat harga saham dari saham pilihan Anda ini akan naik. Kemudian yang kedua, tidak cepat juga saat menjual. Kenapa? Karena ketika kita menjual, benar-benar kita sudah punya alasan yang pas. Biasanya kan ada beberapa alasan utama ketika kita menjual. Pertama, target sudah tercapai. Kedua, saham pilihan kita itu secara fundamentalnya sudah memburuk. Dan yang ketiga, kita menemukan saham yang secara potensi returnnya lebih tinggi dan kita menjual untuk kita alihkan. Setidaknya 3 hal itu mendasari kenapa kita menjual saham. Maka di dalam menjual saham, kita jangan sampai terjebak dengan terburu-buru menjual saham hanya karena fluktuasi.
Oke, dia sudah naik 30, 40, 50%, tapi kemudian akhirnya turun lagi 20%. Kita buru-buru menjualnya, takut nanti dia tambah turun lagi dan keuntungan kita hilang. Padahal secara fundamental saham tersebut masih cukup bagus. Dalam pasar saham kita sudah tahu fluktuasi itu tidak bisa dihindari dan tidak bisa diprediksi kapan jadinya. Maka fluktuasi ini harus tetap dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Yang terutama tetap perhatikan saham pilihan kita. Kedua, sentimen-sentimen. Kita tahu kan saham itu biasanya dalam sekejap bisa saja ada sentimen-sentimen negatif, baik dari luar perusahaan tersebut maupun dari dalam perusahaan tersebut. Jadi kalau menjual saham hanya berdasarkan sentimen yang sebenarnya itu mungkin hanya dalam sesaat sudah selesai, ya kita juga sudah salah ketika menjualnya. Dan yang ketiga kan kita harus memperhatikan target ya. Targetnya sudah tercapai atau belum. Jika targetnya belum tercapai, ya sebaiknya kita jangan dulu menjual selama skenario yang kita pakai dalam berinvestasi saham itu masih cukup bagus ya. Secara fundamental saham itu masih bagus, kemudian momentumnya masih ada, karena secara valuasi masih cukup murah. Kenapa kita buru-buru menjualnya? Itu juga akan menjadi kesalahan. Dan yang ketiga, yang penting juga adalah tidak cepat menyerah. 3 hal yang penting untuk diperhatikan untuk kita tidak cepat menyerah, yaitu kurang tahu. Ya kalau kita kurang tahu, ya kita jangan menyerah. Solusinya adalah kita tambah belajar lagi. Kita berinvestasi terhadap diri kita sendiri untuk kita makin tahu apa yang perlu kita lakukan dalam investasi saham. Bukannya karena kita kurang tahu maka kita menyerah. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua, mungkin kita salah analisa dan mengakibatkan kerugian. Ya tentu hal tersebut adalah suatu hal yang wajar, walaupun tentu tidak harus rugi ya dalam investasi saham. Tapi kalaupun memang Anda bertemu dengan kerugian karena salah melakukan analisa, ya jadikan juga itu sebagai suatu pembelajaran, jadi suatu pengalaman untuk ke depan Anda lebih hati-hati lagi dalam menganalisa saham. Dan yang ketiga, takut gagal. Ya tentu untuk mencapai kesuksesan kan selalu ada resiko ya. Tetapi bagi orang yang takut gagal, ya sudah pasti dia tidak akan mencapai kesuksesan. Hanya orang yang berani menghadapi kegagalan dengan sikap yang benar, mereka juga akan sampai pada kesuksesan tersebut. Jadi teman-teman, marilah kita memperhatikan dalam kita berinvestasi saham, janganlah kita terlalu cepat untuk mengiyakan, untuk membeli, mengiyakan untuk menjual, mengiyakan untuk menyerah, tetapi segala sesuatunya kita perhatikan dengan baik seperti poin-poin yang sudah kita bahas di awal tadi, dan itu kiranya bisa membantu Anda untuk bisa mengidentifikasi lagi poin-poin yang lain yang mungkin bisa membuat Anda mengalami kerugian dalam investasi saham. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa dibahas pada kesempatan ini. Tetap semangat dalam berinvestasi. Salam IHSG. Investor harus selalu gembira.